Wellgro Cafe merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang kuliner. Pada tanggal 27 Desember 2021, Wellgro Cafe berlokasi di Balai Endah, Kabupaten Bandung. Struktur organisasi Wellgro Cafe meliputi pemilik atau owner, marketing operasional, gudang supplies, divisi produk, divisi operasional, back office, ADM keuangan, chef, barista, kasir, dan waiter. Skema rekrutasinya mengidentifikasi pekerjaan, deskripsi pekerjaan, mencari kandidat, memilih kandidat, membuat kontrak, dan induksi. Setelah rekrutasi, ada pasca rekrutasi yaitu training. Biasanya dilakukan selama 1-2 minggu untuk melatih para pegawai. Sedangkan kegiatan upgrading pegawai masih dalam tahap direncanakan. Penghargaan terhadap pegawai dilakukan dengan cara memberi ucapan terima kasih serta memberi tip. Remunerasi di Wellgro Cafe masih di bawah UMR, sedangkan penilaian kerja yang dilakukan dilihat melalui absen pegawai. Lalu, mengenai promosi biasanya dilakukan saat pegawai tersebut bekerja dengan baik. Rotasi dilakukan agar karyawan tidak jenuh bekerja di satu tempat terus-menerus. Terminasi dan demosi dilakukan jika pegawai melakukan kesalahan berulang kali meski sudah diberi peringatan. Kegiatan sales yang dilakukan oleh Wellgro Cafe sebagai contohnya adalah dibuatnya kegiatan sales berupa program kelas memasak untuk anak-anak TK. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan citra merek serta peningkatan pengunjung di Wellgro Cafe. Selanjutnya ada kegiatan marketing di Wellgro Cafe yang memakai marketing 7P. Yang pertama, produk, di mana Wellgro Cafe memiliki makanan khas yang disajikan. Harga yang dipakai di Wellgro Cafe juga sangat relevan dengan rasa yang disajikan. Wellgro Cafe berada di tempat yang sangat strategis karena berada di dekat dengan jalan raya. Mereka juga mengadakan promosi yang ada pada hari Ramadan. Wellgro Cafe juga melakukan pelayanan dengan baik karena diberi arahan sebelum pergantian shift. Proses saat memesan makanan juga terbilang sangat singkat. Selanjutnya di pembayaran juga Wellgro Cafe dapat dilakukan dengan cara membayar dengan e-money apapun ataupun cash. Physical evidence atau bukti fisik seperti dekorasi interior yang dipakai di setiap sudut ruangan Wellgro Cafe berbeda-beda sehingga tidak akan membuat bosan pengunjung. Supply chain di Wellgro Cafe melibatkan supplier, gudang, admin, dan penyaluran barang ke area seperti kitchen, supplies, dan bar. Rantai pasok hulu mencakup tahap kebutuhan atau purchase order, hubungan dengan supplier, gudang, dan admin. Pengolahan barang atau jasa melibatkan perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, pengolahan, dan produksi. Rantai pasok hilir mencakup pengolahan pesanan, penyimpanan, distribusi, penerimaan barang, dan pemeriksaan kualitas. Monitoring melibatkan checker untuk mendeteksi masalah, meningkatkan kualitas, optimalisasi efisiensi, responsif terhadap perubahan, manajemen inventaris, kepuasan pelanggan, dan kepatuhan, memperbaiki proses internal, dan meningkatkan daya saing. Wellgro Cafe melibatkan berbagai entitas seperti operasional marketing, gudang supplies, divisi produk, divisi operasional, administrasi keuangan, dan purchasing. Dalam perencanaan perusahaan menetapkan tujuan bisnis yaitu menganalisis lingkungan, membuat rencana strategis, dan mengembangkan rencana anggaran. Contoh target SMART mencakup penjualan kopi dan stick, pengukuran keuntungan, dan penjualan minuman jus. Dalam konteks POAC Organizing, Owner, Director, Manager, divisi produksi, operasional, supply chain, back office, administrasi keuangan, HRD, R&D, IT, inventory, purchasing, payroll, marketing komunikasi terlibat. Pendelegasian wewenang dilakukan dengan memberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang masing-masing. Budaya di Wellgro Cafe adalah selalu melakukan briefing setiap pergantian shift kepada karyawan. Antara atasan dan karyawan selalu memberikan masukan satu sama lain untuk menjadikan tempat kafe yang terbaik. Pemimpin selalu memberikan motivasi dan saran kepada pegawai untuk selalu melakukan yang terbaik kepada Wellgro Cafe. Proses pengawasan di Wellgro Cafe melibatkan kriteria, norma, standar, perbandingan, dan koreksi dengan fokus pada kebersihan, kenyamanan, kualitas layanan, dan efisiensi operasional. Tahapan mencakup pemantauan transaksi, pengendalian kualitas, pengawasan layanan pelanggan, dan pelatihan karyawan. Sifat pengawasan yang dianut melibatkan feed forward, detektif, korektif, dan direktif atau konsulen. Moral booster dilakukan melalui motivasi, arahan, dan reward, termasuk uang dan bonus gaji untuk karyawan berprestasi dengan fokus pada pelayanan terbaik dan pencapaian target penjualan harian. Semua upaya ini memberikan dampak positif bagi karyawan dan perusahaan, meningkatkan semangat dan kinerja secara keseluruhan.